Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini, kalkulus 1 akan membicarakan tentang nilai minimum maksimum dari suatu fungsi. Sebelumnya kita analisa dulu suatu fungsi. Turun, grafiknya turun maksudnya bila turunan pertamanya negatif, kurang dari 0 ya. Jadi grafik turun dan fungsi itu naik bila f aksen x-nya lebih dari 0, naik gitu. Maka ketika berubah dari turun ke naik pasti mengalami ke titik 0. Nah, maka fungsi itu mencapai stasioner atau tidak naik dan diturun bila f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kalau grafiknya naik lebih dari 0, kalau grafiknya turun kurang dari 0. Jadi perpindahan dari naik ke turun pasti ada titik kritis di situ, perpindahan. Nah, saat berpindah dari naik ke turun atau turun ke naik, nah itu mesti ada 0. Ada dia tidak melakukan apa. Makanya proses ini disebut titik stasioner. Dalam masalah sehari-hari, titik stasioner bisa disebut titik minimum, bisa disebut titik maksimum. Jadi bisa minimum, bisa maksimum, itu titik stasioner. Jadi caranya gimana untuk minimum? Maka kita analisa bagaimana kalau terjadi minimum, bagaimana kalau terjadi maksimum. Minimum, jadi minimum, fungsi itu minimum, stasioner minimum maksudnya fungsi itu minimum bila perpindahannya kan naik, turun, datar, naik. Nah, jadi bila apa? F aksen x-nya itu berubah dari negatif ke positif. Dari turun ke naik. Dan fungsi itu maksimum bila dari naik ke turun. Jadi f aksen x-nya dari plus ke min, naik terus turun. Nah, kondisi itu yang sering disebut titik stasioner. Atau berubah itu minimum, atau membelok, fungsi itu belok bila belok itu kalau naik terus naik lagi, atau turun terus turun lagi. Jadi tidak berubah tanda. F aksen x-nya tidak berubah tanda. Nah, kita analisa satu persatu. Gimana fungsi itu turun, gimana fungsi itu naik. Nah, misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x tambah 4 misalkan. Tentukan titik balik minimumnya dan titik balik maksimumnya, atau titik stasionernya maksudnya. Tentukan titik balik minimum dan maksimum. Kita analisa turunannya dulu.
Kalau fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 4, sehingga kita tahu turunannya adalah 3x kuadrat min 6x min 24. Turunan 4 kan 0, jadi nggak ada. Nah, kita analisa pakai garis bilangan. Pembentuk nol stasioner bila sama dengan 0. Jadi apa? Stasioner bila f aksen x-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3x kuadrat min 6x min 24 sama dengan 0. Sederhanakan bagi 3 semuanya. Kita mendapatkan x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Analisa ketemu x min 4 kali x plus 2 sama dengan 0. Berarti stasioner untuk x sama dengan 4, x sama dengan 2, negatif 2. Nah, sekarang yang minimum maksimum di 4 atau di min 2? Kita analisa pakai tadi plus min atau min ke plus, pakai garis bilangan. Jadi ini ada negatif 2, ini ada 4. Pas ini stasioner, ini stasioner. Uji coba 0, x-nya 0, masukin 0 kurangi 4, min. 0 tambah 2 plus, min kali plus, min. Oh, ini min. Ini plus, ini plus. Nah, kamu lihat ketika x sama dengan negatif 2, ternyata ini plus ke min. Ternyata dari plus ke min. Berarti karena dari plus ke min, maka fx stasionernya adalah maksimum. Ketika x sama dengan 4, ternyata dari min ke plus, maka fx dari min ke plus adalah minimum. Jadi minimum untuk x sama dengan min 4 dan maksimum untuk x sama dengan min 2. Berapa titiknya? Titik masih ingat, dia membutuhkan pasangan x dan y. Pasangan x dan y. Maka kita akan mendapatkan kalau x sama dengan negatif 2, maka fx-nya berapa? Fx-nya tadi masukin x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x tambah 4. Untuk x min 2 berarti di min 8 dikurangi 12 dikurangi ditambah, min kali tambah ya, 48 ditambah 4. Berarti akan mendapatkan negatif 20 ditambah 52, atau kita mendapatkan 32. Berarti titik balik maksimumnya, karena ketika x sama dengan min 2 fx maksimum, berarti titik balik maksimumnya adalah negatif 2,32. Ini disebut titik balik maksimum. Sekarang untuk x sama dengan 4. X sama dengan 4, maka fx-nya berapa? X pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x tambah 4. Berarti kita akan mendapatkan 64 dikurangi 48 dikurangi 96 ditambah 4. Nah, gitu. Jadi hasil akhirnya adalah min 80 ditambah 4 atau min 76. Berarti titik baliknya adalah 4, negatif 76. Karena ini kecil disebut titik balik minimum. Kalau kita sket garisnya, misalkan ini grafiknya, nah fungsinya ya, nah ada fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x tambah 4. Tadi negatif 2, ini misalkan 4 ya. Ini misalkan
20, 40, 60, 7, 80 sama. Negatif 20, negatif 40, negatif 60, negatif 80. Negatif 2,32 ya. Jadi negatif 2,32 misalkan tengah-tengahnya ini. Dan 4, negatif 76 sini misalkan. Nah, sebelum negatif 2 dia naik plus, lihat garis bilangan. Tadi garis bilangannya adalah ini. Negatif 2, 4 plus, min plus. Naik, berarti ini naik. Ininya saya ganti merah. Jadi ini sebelum negatif 2 dia naik. Antara negatif 2 sampai 4 dia tuh turun, min turun, berarti turun. Setelah min 4 naik lagi. Nah, ini berarti ini grafiknya untuk fungsi yang tadi, yaitu sket, bukan grafik aslinya ya, sket grafiknya. Jadi titik stasioner itu terjadi kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, permasalahan ini bisa diaplikasikan ke dalam masalah banyak. Contoh 2 misalkan. Dua buah bilangan jumlahnya misalkan 12. Tentukan hasil kali maksimumnya. Jumlah hasil kali maksimumnya. Sekarang kalian tahu berapa aja yang jumlahnya 12. Ambil contoh misalkan 1 sama 11, 2 sama 10, 4 sama 8, 3 sama 9, dan seterusnya. Nah, di antara pasangan-pasangan itu mana yang paling besar hasil kalinya? Yang ini contoh 1 misalkan hanya 11, ini hanya 20, ini hanya 32, ini hanya 27, dan selanjutnya. Berapa yang paling besar perkalian supaya bilangan itu jumlahnya 12? Nah, kita analisa. Misalkan bilangan-bilangan itu adalah X dan Y, sehingga kita tahu bahwa X tambah Y sama dengan 12. Kita punya hubungan bahwa Y itu 12 min X. Nah, Y 12 min X. Oke. Sehingga misalkan H adalah hasil kali. H hasil kali dua bilangan itu. H hasil kali dua bilangan tersebut. Jadi H rumusnya adalah X kali Y. Dua bilangan X dan Y. Berarti H rumusnya X kali Y. Maka kita akan mendapatkan X kali 12 min X. Karena Y-nya saya ganti dengan 12 min X. Ketemu 12X dikurangi X kuadrat. Nah, ini karena mencari H maksimum, berarti H max bila turunan tadi ini stasioner berarti ya. H aksen sama dengan 0. Berarti kita akan mendapatkan 12 dikurangi 2X sama dengan 0. Atau 2X sama dengan 12. X-nya adalah 6. Oh, berarti untuk X-nya harus 6 ya. Kalau X-nya 6, Y-nya berapa? 12 min X atau 6 juga. Berarti H paling tinggi adalah X kali Y. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti kalau bilangan itu jumlahnya 12, maka perkalian yang paling tinggi nilainya adalah 12 gitu. Jelas? Nah, sekarang dalam permasalahan sehari-hari, misalkan kandang ayam
akan dibentuk dua kandang ayam. Dua kandang ayam akan dibentuk dari pagar kawat. Pagar kawat sepanjang 24 meter. Sepanjang 24 meter akan dibentuk dengan salah satu sisi kandang nempel pada tembok. Jadi bentuknya akan seperti temboknya ya. Ini ada dua kandang. Nah, kandang 1 dan kandang 2 akan menempel pada tembok. Berarti sisi pada tembok nggak usah pakai pagar kawat, dia pakai dinding pagar itu. Yang jadi masalah berapa luas maksimumnya? Yang luas maksimumnya yang bisa dibuat kandang tersebut. Jadi kalau panjangnya 24 meter, pengen bikin dua kandang tapi sisinya tembok, berapa luas maksimumnya? Berarti kita harus motong-motong berapa meter supaya mendapatkan sisi yang pas, mendapatkan dua sisi yang pas. Nah, oleh sebab itu maka kita akan mulai menganalisa dengan memodel matematika ya. Dua kandang ayam akan dibentuk. Jadi misalkan lebar dari, kalau kita akan melihat lagi ya, ini misalkan ininya X, ininya Y. Nah, berarti kawat yang dibentuk untuk model ini adalah harus nggak boleh melebihi 24 meter. Pas sama dengan 24. Kamu lihat X-nya yang tegak ada berapa? X-nya yang tegak ada 3, berarti 3X. Yang datar ada berapa? 2Y. 3X tambah 2Y sama dengan 24 meter. Berarti ini harus sama dengan 24 meter, nggak boleh kurang. Gitu. Sekarang kamu mencari hubungan antara X dan Y, sehingga kita mendapatkan 2Y itu sama dengan 24 dikurangi 3X. Jadi Y itu sama dengan 24 min 3X bagi 2. Nah gitu. Nah, luas rumusnya apa? Persegi panjang. Persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Di sini adalah panjangnya X, L berarti lebarnya 2Y gitu. Berarti luasnya 2XY gitu. 2XY. Nah, 2XY ya. 2XY. Maka kita akan mendapatkan apa? 2X kali 24 min 3X bagi 2. 2-nya dicoret. Jadi terakhir kita mendapatkan 24X min 3X kuadrat. Nah, jadi rumus fungsi luas dalam X adalah 24X min 3X kuadrat. Seperti biasa, luas maksimum, luas maks bila L aksen sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan 24X dikurangi. Turunannya ini berapa? Turunannya 20. L 24 turunnya 24X dikurangi 3X kuadrat.
maka turunannya adalah 24 kurangi 6x. Jadi kesimpulan karena turunannya sama dengan 0, berarti 24 dikurangi 6x sama dengan 0. Berarti mendapatkan 6x sama dengan 24. X-nya harus 4. Nah, X-nya harus 4. Sekarang Y-nya berapa? Y-nya tadi tahu 24 dikurangi Y-nya adalah 24 kurangi 3x bagi 2. Jadi berapa? 24 dikurangi 12 bagi 2. Jadi kita ketemu 12 bagi 2 adalah 6. Berarti Y-nya harus 6. Sekali lagi, Y-nya harus 6 cm. Nah, X-nya ketemu dan Y-nya ketemu, langsung kita menghadap masa bahwa luas itu rumusnya adalah 2XY. 2XY. Sehingga 2 kali 4 kali 6. Berarti 48 meter kubik persegi. Nah, itu contoh berikutnya. Contoh berikutnya misalkan sebuah kotak kosong selembar kertas, selembar karton akan dibentuk kotak tanpa tutup dengan luas kertasnya, maksudnya itu ya, luas kertas, luas karton, adalah ukurannya 12 kali 12 atau kurang lebar ya, ganti aja 24 kali 24 kali 24. Berapa volume maksimum? Berapa volume maksimum kotak tersebut? Nah, kita mulai menganalisa, analisanya gimana? Nah, kita misalkan ada selembar karton. Ya. Ini berarti 24 cm, ini 24 cm. Kamu akan dibikin kotak nasi. Nah, berarti tanpa tutup kan kotaknya. Ini tutupnya terbeda. Ini bagian bawahnya berarti. Berapa ukurannya harus motong supaya ini menjadi volumenya terbesar. Anggap ini kita akan motong sepanjang X. Sepanjang X, ini X. Oke, berarti ini yang akan dibuang ini. Nah, dibuang, ini gunting, terus ditekuk ke atas. Seperti ini jadinya nanti. Nah, ini ditekukkan di atasnya, ini seperti ini. Yang menjadi masalah berapa luas volume ini, volumenya berapa gitu. Nah, kita mulai menganalisa ya. Sekarang kalau volume balok rumusnya apa? Volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang panjangnya berapa? Karena seluruhnya 24 sudah dikurangi X berarti tinggal 24 min 2x. 24 min 2x. Lebarnya juga sama, 24 dikurangi 2x. Kenapa 2x? Karena X ini sama X atas sama saja ya. Kali tingginya berarti X, ini berarti X. Ininya 24 min 2x, ini juga 24 min 2x. Tingginya X gitu. Berarti luasnya berapa? Kita kalikan aja. Kalikan akan mendapatkan nilai berapa ya.
Kita kalikan berarti 576 dikurangi 96x ditambah 4x kuadrat kali x. Nah, kalikan sehingga dapat 576 dikurangi 9x nih ya, 96x kuadrat plus 4x pangkat 3. Nah, seperti tadi lagi, V max bila V aksen sama dengan 0. V-nya sudah mendapatkan dalam X, berarti V aksennya berapa? Dengan diturunkan, kita mendapatkan 576 dikurangi 192x ditambah 12x kuadrat. V max V aksen 0 bila V aksen sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan 576 dikurangi 192x ditambah 12x kuadrat sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan membagi 12 semuanya. Jadi kita mendapatkan x kuadrat. Nah, 192 dibagi 12 berapa? Misalkan 1, 7 berarti 16 kurangi 16x. 576 dibagi 12 48. 576 bagi 12 berarti 12 kali 48 ya. 48. Nah, gini. Nah, kamu analisa. Ini ketemu pemfaktoran kembali. Jadi berapa dikali 48 dijumlah 16? Mesti 4 sama 12. Berarti kita mendapatkan X min 4 kali X min 12. Berarti X sama dengan 4, X sama dengan 12. Dari analisa ini, mana yang maksimum, mana yang minimum? Kita pakai garis bilangan. Seperti tadi, ini ada 4, ini ada 12. Pas ini stasioner tapi maksimum atau minimum. Kita analisa yang lebih kecil dari 4, misalkan 3. 3 kurangi 4 min, 3 kurangi 12 min. Berarti min kali min plus. Ini mesti min, ini plus. Nah, ternyata untuk X sama dengan 4, turunannya berpindah dari plus ke min. Ini menyebabkan V maksimum. Untuk X sama dengan 12, ternyata min ke plus, berarti V minimum. Loh, kenapa 12 yang lebih kecil, yang lebih besar X-nya itu malah jadi minimum? Coba kamu analisa pada kertas tadi. Kertas tadi ini kertas kan? Jadi dipotongnya ini 12, ini 12, sapat, putus kertas itu. Ya, jadi dari sini 12, dari atas 12, ya kertasnya putus, 0 berarti volumenya. Maka maksimum kalau kita motongnya hanya 4 cm dari X. Jadi ini 4 cm, ini 4 cm, 4 cm, 4 cm itu. Berarti volume yang terjadi adalah tadi kan 12 min 24 min 2X kali 24 min 2X kali X. Berarti berapa? 24, X-nya 4, berarti kurangi 8 kali 24 kurangi 8 kali 4. Berarti 16 kali 16 kali 4. Berapa namanya? 256 kali 4. Itu 1024. Jadi volume maksimum kotak itu adalah 1024 dengan cara memotong 4 cm. 4 cm dan lebarnya berarti 16. Berarti ukuran kotak yang harus dibikin dengan itu adalah 16 4.
4. Panjang 16, lebar 16, tingginya 4. Maka kotak itu dengan ukuran 24 kali 24 menyebabkan volume kotak itu menjadi maksimum. Kamu nggak boleh lebih dari itu. Nah, ini bisa kalian, kalau kalian nanti jadi bos ini bisa memakai hukum ini untuk bisa mencapai keuntungan yang maksimum. Ini beberapa contoh dari penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan minggu ini, dan ini kayaknya pertemuan terakhir. Nanti ulangan berarti UAS sampai soal-soal seperti ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.